Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Oke, alhamdulillah. Syukur semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan semoga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada kali ini. Anak-anakku, pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin sudah diberikan pada kalian semua, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Pada pertemuan kali ini, Pak Guru hanya ingin menegaskan barangkali masih ada soal-soal yang belum jelas. Untuk itu, mari kita ikuti pembahasan pembelajaran limit fungsi aljabar kali ini. Kemarin kita sudah mempelajari limit fungsi aljabar. Pak Guru tidak akan menjelaskan teorinya, tetapi Pak Guru hanya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang terkait dengan limit fungsi aljabar. Sebagai contoh, ini ya, ada dua soal. Limit itu yang kemarin Pak Guru sudah jelaskan adalah artinya mendekati. Lebih jelas lagi, kalau misalnya soal nomor A ini, limit 3x min 4 untuk x mendekati 5, artinya x diganti 5. X diganti 5. Demikian juga yang B ini. Pak Guru tidak akan menjelaskan secara detail. Nah, seperti contoh ini, silahkan dipelajari sendiri. X diganti 5 ya tinggal 3 kali 5 dikurangi, dan seterusnya. Demikian juga yang B. Yang B ini. X-nya diganti 0. Semuanya X-nya diganti 0 hasilnya. Silahkan dipelajari ini. Kemarin sudah dijelaskan tentang contoh-contoh yang lebih detail. Nah, ini kemarin sudah Bapak terangkan teorema 1 sampai 8. Karena apa 8? Karena yang kemarin untuk penjumlahan dan pengurangan oleh Pak Guru digabung menjadi 1 yang ini. Teorema 4 dan teorema 5 digabung menjadi 1. Sehingga hanya ada 8. Dan kemarin Pak Guru sudah menjelaskan tentang seluruh teorema itu. Nah, sekarang penyelesaian bentuk. Nah, ini yang penting. Perlu kami sampaikan, perlu Pak Guru sampaikan ini. Kalau misalnya ada limit X mendekati C untuk fungsi fx ini, ada dua cara. Yang pertama langsung diganti X-nya, langsung disubstitusikan, asalkan hasilnya bentuk bukan bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu seperti ini. Misalnya, yang penting cara mengingat-ingatnya. Cara mengingat-ingatnya itu ini, bawahnya itu jangan sampai 0 atau tak tentu atau tak hingga. Ini tak hingga. Yang penting itu. Kalau penyebutnya itu sampai 0 sudah jangan diteruskan, tuh jawabannya jelas salah. Tuh. Ini asal bukan bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu misalnya 5/0, 3/0, 4/0. Semua bilangan kalau dibagi 0 kan hasilnya tidak didefinisikan atau boleh disebut bentuk tak tentu itu. Termasuk bilangan tak hingga dan dibagi tak hingga. Ini. Yang kedua itu jika telah disubstitusikan kok bentuk tak tentu menghasilkan bentuk tak tentu, maka harus dirubah. Caranya apa? Yaitu bisa difaktorkan atau disederhanakan atau dengan cara yang lain. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh. Nah, ini yang A. Kalau A ini mudah, ini tinggal dimasukkan saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tinggal X-nya diganti 2 berarti kan 4 kali 2 kuadrat dan seterusnya. Tidak perlu saya jelaskan. Nah, untuk nomor B. Untuk nomor B, ini limit akar X kuadrat plus 9 dibagi 2X. Bagaimana caranya? Sama saja, tinggal X-nya diganti 4.
kuadrat, 4 kuadrat, 4 kuadrat ditambah 9 dan seterusnya dibagi di sini ya, X-nya dibagi 4, dikali 4 dan seterusnya sehingga mendapatkan hasil 5/8. Intinya itu. Selanjutnya contoh nomor 2, lihat sini. Nah, ini masih sama, masih sederhana sekali, tinggal X-nya diganti. Diganti berapa? 2. Kalau ini diganti berapa? 1. Dan seterusnya. Silahkan dipelajari sendiri. Contoh nomor 3. Nah, inilah yang tadi dikatakan jangan sampai menghasilkan bentuk tak tentu. Contohnya ini. Nah, ini. Hitung nilai dari limit X kuadrat plus 4X min 5 dibagi X min 1 untuk X mendekati 1. Nah, ini contohnya, tulis dulu. Nah, sekarang kalau misalnya cara mengerjakannya seperti tadi, X-nya diganti 1. Ya, 1 kuadrat plus 4 kali 1 min 5 dibagi 1 min 1. Dan lihat dari bawah aja. Yang bawah saja dilihat. 1 min 1 aja sudah 0. Semua bilangan dibagi dengan 0 hasilnya tak tentu atau tidak didefinisikan. Jangan dilanjutkan. Terus bagaimana caranya? Nah, silahkan seperti ini. Maka yang atas ini difaktorkan. Bagaimana? Ini kelas 10 sudah pernah dijelaskan. Caranya difaktorkan. X kuadrat plus 4X min 5 ini diubah atau difaktorkan menjadi, coba, X kali X kan X kuadrat. Sekarang tengah kali tengah, pinggir kali pinggir, tepi kali tepi. Coba X kali min 1 min X ditambah 5 kali X berarti min X plus 5X. 5X min X sama aja, yaitu 4X. Tepi kali tepi. 5 kali min 1 min 5. Diubah ini. Coba dipelajari lagi. Nanti pada saat pendalaman materi dan tugas mandiri ada segitu, nanti cara-caranya tak berikan, Pak Guru jelaskan lagi. Yang bawah, sekarang ini lihat, yang atas pembilangnya ada X min 1, penyebutnya ada X min 1. Berarti ini dicoret, sehingga tinggal X plus 5, sehingga soalnya menjadi limit X plus 5 untuk X mendekati 1. Nah, kalau sudah seperti ini, X-nya diganti 1, sehingga 1 plus 5 sama dengan 6. Nah, itu contoh. Kalau misalnya langsung dimasukkan kok hasil penyebutnya 0, berarti jangan dilanjutkan. Karena menghasilkan penyebut tak tentu nantinya. Nah, sekarang asah kemampuan, ada berapa soal? Ada 1, 2, 3, 4 soal. Silahkan kalian nanti kerjakan. Ini, kalau ini langsung masukkan saja. Kalau ini harus dirubah yang atasnya. Salah satu yang di atas kuncinya, kalau ini dirubah, pasti atasnya ada X plus 3. Tinggal mencari satu suku dalam kurung itu saja. Pasti ketemu mudah. X plus 3 kali berapa? Kali X plus, karena ini plus ya, X plus berapa? Kemungkinan X plus 1. Silahkan dicari sendiri. Coret-coret yang sama, nanti tinggal diganti 3X-nya. Demikian juga di sini. X kuadrat sama persis. Ini sama. Kalau misalnya ini diganti 3, maaf, untuk yang B ya, yang 1B. Lihat, kalau X-nya diganti 3. 3 plus 3 berapa? Oh, 6. Berarti bukan 0. Oh, artinya di sini bisa dicari langsung, tinggal diganti itunya. Oke, diganti X-nya. Sekarang lanjut untuk nomor 2. Nah, ini di sini sudah ada keterangan, hitunglah nilai limit fungsi berikut. Gunakan manipulasi aljabar, artinya bisa difaktorkan tadi. Bisa difaktorkan. Ini yang atas difaktorkan X min 2 kali berapa. Kemudian yang B. Ini tinggal diganti, coba. Misalnya diganti, X-nya diganti A. Berarti akar A dikurangi akar A. Ketemunya kan 0.
Tidak boleh. Makanya gimana? Caranya pembilang dan penyebut dikalikan dengan akar X lawannya. Plus akar X plus akar A. Termasuk atas juga akar X plus akar A. Per akar X plus akar A. Nanti akan ketemu. Kalau kalian ada kesulitan, boleh japri dengan Pak Guru atau di lewat grup kalian. Itu untuk disikapi nanti. Nah, sekarang bentuk yang pakai bentuk X mendekati tak hingga atau tak tentu. Di sini, jika pangkatnya fx sama dengan pangkat tertinggi, ternyata sudah ada keterangan di sini. Limit fx dibagi kalikan bagilah dengan pangkat tertinggi. Untuk lebih jelasnya, oke, nanti kita lanjut. Nanti kalau teorinya ini nanti terlalu lama, sambil jalan saja. Oke. Nah, ini contoh yang sederhana, tapi nanti dipelajari saja. X-nya diganti sendiri. Apakah bisa 1000, bisa 100.000, bisa 1 juta, bisa 1 miliar. Nanti hasilnya akan semakin kecil mendekati itu. Sehingga kesimpulannya adalah, nah, kesimpulannya kalau ini, limit 5 per X untuk X mendekati tak hingga sama dengan 0. Jadi, limit kalau misalnya 5 itu diganti K secara umum, diganti C ya boleh apa saja, huruf apa saja. Jika K-nya itu 5, maka 5 per X sama dengan 0 untuk X mendekati tak hingga. Jadi misalnya di sini 5 per X untuk X mendekati tak hingga, hasilnya 0. Terus 10 per X untuk X mendekati tak hingga untuk limitnya, hasilnya juga 0. Atasnya itu angka berapapun, penyebutnya misalnya X mendekati tak hingga, maka pasti hasilnya adalah 0. Misalnya di sini 10, 100, 1000, setengah dan sebagainya. Setengah per X, limit setengah per X untuk X mendekati tak hingga, berapa hasilnya? 0. Ini. Nah, sekarang contoh berikutnya. Untuk contoh ini, limit. Ini tinggal diganti, mudah. Caranya adalah bagilah variabel pangkat tertinggi. Contoh, 2X variabelnya X pangkat 1. Ini X min 1 juga X pangkat 1. Sehingga baik pembilang maupun penyebut diganti dengan dibagi dengan X. Sehingga menjadi 2X per X. Loh kok X Pak? Karena variabelnya mempunyai pangkat tertingginya adalah X. Nih. 2X per X. Yang bawah juga X dibagi X dikurangi 1 dibagi X. Yang kamu lihat ini aja. Jangan, enggak usah. Tadi kan Pak Guru sudah bilang 1 per X. Untuk X mendekati tak hingga. Hasilnya pasti 0. Jangan dilihat. Yang dilihat ini saja. 2X per X. X dicoret. Tinggal apa? 2. X dibagi X. 1. Maka 2 per 1 sama dengan 2. Nomor B. Ini. Nah. Kalau bentuk akar seperti ini agak rumit ini. Caranya adalah kalikan baik pembilang dengan penyebutnya sama. Artinya menggunakan suku sekawar. Ini min diganti dengan plus. Akar X plus 2 plus akar X min 1 ini, suku ini. Yang diganti hanya ini, baik atas maupun bawah. Sekarang tinggal dikalikan. Akar X plus 2 dengan akar X plus 2. Sama. Kalau sama ya tinggal ambil aja. Akarnya hilang. Akar kali akar. Akarnya hilang. Tinggal X plus 2. Kali belakang. Ya. Min kali min. Min kali plus. Min. Akar X min 1 kali akar X min 1. Akarnya hilang. Tinggal X min 1. Bawahnya tetap aja. Karena ini kalau tidak ada angkanya per 1 ya 1 kali bawah itu. Penyebutnya, sehingga menjadi X dikurangi X 0. Ini 2 min. Kok min Pak? Ini min ketemu min 0 plus 2 plus 1 3. Kalau sudah per penyebutnya ini tinggal diganti, sehingga menjadi
semuanya dibagi dengan variabel dengan pangkat tertinggi. Variabel dengan pangkat tertinggi itu di sini X ya dibagi X 3 per akar X. Nah, 3 per akar X. Kemudian ini juga akar ini akar X per akar X 1. 2 per ini karena sudah di dalam akar ya tinggal 1 per X. 2 ini per X ditambah akar di sini X per X min 1 per X, semuanya dibagi X yang ada dalam suku dalam limit itu, sehingga akan menjadi ini lihat, kalau yang atas itu angka pasti hasilnya 0 ya 0 ini. Kalau sudah 0 dibagi hasilnya pasti 0, tidak usah diteruskan, pasti hasilnya 0. 5 bagi 0 berapa 0 bagi berapa 0 bagi berapa 0 bagi berapa, pasti hasilnya 0, maka hasilnya ini 0. Oke, lanjut. Ini tugas kalian, silahkan nanti untuk dikerjakan. Itulah yang dapat saya sampaikan untuk soal-soal yang belum dikerjakan di dalam pembahasan tadi. Anak-anakku, semua soal tadi, semua materi yang khususnya lewat PowerPoint tadi sudah Pak Guru sampaikan. Kalau nanti kurang jelas kalian boleh tanya. Kemudian soal-soal yang belum dikerjakan silahkan dikerjakan sebagai tugas mandiri. Cukup sekian anak-anakku, semoga bermanfaat dan kalian tidak mengalami kesulitan. Kalau mengalami kesulitan boleh tanya secara pribadi atau lewat grupnya masing-masing. Demikian, mohon maaf. Mari pertemuan ini kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.